dan melanjutkan, Pak Samuel, menurut investigasi terdahulu, memang seperti itulah persoalannya. Tetapi kali ini keluarga Romario menawan Pandu untuk alasan tertentu. Topik pembicaraannya akhirnya sampai pada bagian paling penting. Bima terlihat suram saat melanjutkan, dari beberapa sumberku, Pandu dan teman sekelasnya baru-baru ini mengembangkan perangkat lunak intelijen artifisial canggih. Konsepnya adalah state of the art dan belum pernah ada di pasaran, sehingga nilainya begitu tinggi. Dalam beberapa tahun belakangan ini, perusahaan keluarga Romario sedang menuju kehancuran dan terancam bangkrut. Oleh karena itu, mereka terdesak untuk menciptakan produk yang dapat menyelesaikan dilema yang tengah dihadapi. Secara kebetulan, mereka tertarik pada perangkat lunak ciptaan Pandu. Sayangnya, Pandu tidak ingin bekerja sama dengan mereka dan berulang kali menolak. Namun, keluarga Romario terus saja mengganggu Pandu tanpa pernah menyerah. Awalnya, mereka tidak tahu bahwa perangkat lunak itu dirancang oleh Pandu, sehingga mereka tidak melakukan apapun terhadapnya. Entah bagaimana, mereka kemudian mengetahui bahwa Pandu adalah pengembang desain perangkat lunak ini. Karena demikian, bernafsu mendapatkannya untuk mendorong kepentingan sendiri. Mereka memutuskan untuk menggunakan jalan kekerasan dan menahannya. Setelah itu, Bima melenguh. Pak, bisa kukatakan bahwa kakak beradik Romario ini benar-benar malang. Mereka memiliki seorang ayah yang sangat tidak bertanggung jawab dan bahkan memanfaatkan anak-anaknya untuk keuntungannya sendiri. Sungguh keji. Setelah mendengar cerita itu, ekspresi Niko menegang dan alisnya secara tidak disadari kaku. Ia teringat bagaimana Tiara begitu terburu-buru tadi pagi. Apakah artinya perempuan ini akan mencoba membawa Pandu kembali lagi? Walaupun terlihat begitu lembut dan penurut dari luar, sesungguhnya ia seorang yang keras kepala. Jelas karena belum berhasil membawa adiknya pulang ke rumah, ia menolak untuk menyerah dan kembali ke tempat itu lagi pagi tadi. Tiba-tiba Niko memberi perintah dengan nada dingin, "Tambah kecepatan dan ikuti Tiara. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya akan dilakukannya." Ketika mendengarnya, Bima agak terperanjat. "Pak, maafkan saya bila mengatakan hal ini, tetapi tidakkah Bapak terlihat terlalu memperhatikan keadaan Nona Romario?" Terlalu memperhatikan? Bertepatan dengan Bima selesai dengan kalimatnya, Niko menatapnya dari kaca spion. "Ia akan kembali mengajari Gary. Jadi aku hanya berharap tidak ada lagi masalah yang tidak perlu. Selain itu, aku sangat tertarik dengan perangkat lunak intelijensi artifisial yang dikembangkan oleh Pandu. Bila bisa mendapatkannya dan menandatangani kontrak secara mulus, akan menjadi bantuan besar bagi perusahaan itu." Mendengar itu, Bima mendadak menyadari maksud Niko. Ia kemudian menginjak pedal gas lebih dalam dan mengejar Tiara. Beberapa menit kemudian taksi tiba di kantor polisi dan Tiara keluar dari dalamnya dan langsung bergegas masuk untuk mendaftarkan laporannya. "Pak, adik laki-laki saya diculik. Saya ingin melaporkan ini sebagai tindak kejahatan." Ia berteriak keras. Begitu polisi mendengar kata penculikan, mereka segera beranjak dan bertanya tentang situasinya, termasuk identitas penculik dan perselisihan lain yang mungkin ada.
Tiara menceritakan yang sebenarnya, tetapi setelah mendengarnya, polisi mengerutkan alis dan memohon maaf. Maaf, Nona Romario, tidak mungkin membukukan kasus orang dewasa yang menghilang kurang dari 24 jam. Selain itu, bagaimana Anda tahu bahwa ini pasti sebuah penculikan? Mungkin hanya persoalan perselisihan keluarga. Kusarankan Anda menanganinya secara kekeluargaan dahulu. Mendengar penjelasan polisi, Tiara cemas. Tidak, Pak. Ini bukan perselisihan dalam keluarga. Ini sebuah penculikan. Nada suaranya begitu mendesak ketika ia melanjutkan. Bapak mungkin tidak bisa memahami situasinya. Kaki adik saya lemah dan ibu angkat membawanya pergi dengan tujuan buruk. Kini adik saya ditahan dan saya tidak tahu kesulitan apa yang tengah dialaminya sekarang. Pak, tolong saya. Tiara memohon dalam keputusasaan. Sayangnya polisi masih tetap menggeleng dan berkata kaku. Nona Romario, bukan persoalan tak mau membantumu, tetapi hukum adalah hukum. Bila ingin melaporkan sebuah kasus, Anda harus menunggu adik Anda menghilang selama 24 jam dulu sebelum kami dapat menerima laporan itu. Namun, aku akan mencatat informasi yang Anda sampaikan. Bila adik Anda tidak kembali dalam 24 jam kemudian, kami pasti akan mengirim seseorang untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Jadi, ini masih menjadi kasus orang hilang. Hal ini membuat Tiara sangat sulit menerimanya. Dalam sekejap mata, waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Setelah memikirkannya sepanjang malam, akhirnya Pandu mengambil keputusan. Ketika Lasmi datang, ia berbicara dengan suara dingin. Bila kamu menginginkan perangkat lunak di tanganku ini, aku bersedia menyerahkannya dengan 2 syarat. Pertama, kamu harus melepaskan kakakku dan pastikan dia dalam keadaan baik dan selamat. Kedua, kamu harus memberiku 20 miliar. Perangkat lunak ini adalah hasil riset dan pengembangan gabungan antara aku dan temanku. Jadi aku harus memberinya bagiannya juga. Ketika mendengar tuntutan ini, Lasmi seakan sedang mendengarkan sebuah lelucon. Ia tersenyum sinis. Pandu, mengapa kamu beranggapan bahwa dirimu pantas untuk menyatakan syarat itu kepada kami? Kujelaskan ya, satu-satunya pilihan yang kamu punya saat ini adalah memberikan perangkat lunak itu pada kami secara cuma-cuma. Dan aku akan melepaskan kamu dan kakakmu. Sesederhana itu. Lasmi juga menekankan bahwa mereka tidak mau membayar sepeser pun untuk menebus produk ini tanpa kompensasi apapun. Di titik ini, mata Pandu berubah tajam penuh kemarahan. Mereka pasti sedang bermimpi. Bagaimanapun Pandu tidak senaif itu. Ia tahu pasti situasi yang kini tengah dihadapi oleh keluarga Romario. Jadi bahkan jika Lasmi benar-benar ingin menikahkan kakaknya, tentu tidak akan ada orang yang mau membayar mas kawin dengan harga setinggi itu untuk pengantin perempuan, sehingga Lasmi tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Ada sesuatu yang kini disadari Pandu setelah memikirkannya sepanjang malam. Jadi Pandu mencibir dengan wajah dingin. Lasmi, apakah menurutmu kamu dapat mengancamku dengan cara ini? Biji mata Lasmi menegang, giginya gemeratak. Dasar brengsek, apa maksudmu? Dengan acuh tak acuh, Pandu menjawab. Maksudku, bila kamu tidak melakukan hal yang aku minta, maka kita berpisah saja tanpa kesepakatan apapun. Tetapi,
Bila kakakku terluka dengan cara apapun, aku akan menyeret keluarga Romario runtuh bersama kami. Mari kita lihat, apakah kalian dapat bertahan. Bedebah, kamu berani-beraninya. Tenggorokannya mengencang saat suaranya bergetar karena amarah. Ia tahu bahwa Tiara begitu keras kepala, tetapi tidak menyangka bahwa Pandu juga punya sikap kokoh seperti ini. Awalnya ia menahan Tiara dengan maksud menggunakannya sebagai alat untuk mengancam dan mendesak Pandu agar berlaku lebih santun. Tetapi Tiara sudah melarikan diri. Dengan begitu, semua ancaman Lasmi tidak akan berhasil mempengaruhi laki-laki ini. Lasmi dilanda kemarahan luar biasa, membuat nafasnya tersengal. Sambil merapatkan giginya, ia melotot tajam pada Pandu penuh kebencian. Tampaknya kita harus menggunakan lebih banyak tekanan pada kedua orang ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun saat baru akan bertindak, Surya tiba-tiba berbicara. Aku akan kasih 2 miliar, tidak lebih. Sambil berkata, ia menyerahkan ponselnya langsung ke Pandu, kemudian memberi instruksi. Kontak teman sekelasmu itu sekarang, dan minta dia untuk mengirim perangkat lunak itu. Kalau tidak, aku akan mengirim kakakmu ke korporasi lintas. Korporasi lintas? Pandu tidak pernah mendengar nama ini, tetapi intuisinya mengatakan bahwa korporasi lintas jelas bukan tempat yang baik untuk dikunjungi. Pada saat Pandu sedang berpikir, Sophia tiba-tiba tertawa. Ia memandang Pandu dengan angkuh dan jijik. Tuan muda, korporasi lintas adalah wujud suami hebat. Kabarnya dia telah menikahi 2 perempuan sebelum ini. Salah seorang dari keduanya terpaksa melakukan bunuh diri karena tak tahan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sementara yang lain menghilang tanpa jejak dalam semalam dan keberadaannya masih belum diketahui. Kakakku tentu akan bahagia bila bisa menikahi laki-laki itu. Mendengarnya, Pandu merasa darahnya menggelegak karena amarah, sehingga menyembur dengan kasar. Surya, betapa teganya kamu. Surya menyipitkan matanya dengan tatapan menghina. Mengapa harus tidak tega? Setan kecil, bila kamu tidak mau, aku ribut dengan kakakmu. Segeralah telepon temanmu itu. Aku ingin lihat apakah kamu menganggap uang lebih penting daripada kakakmu. Pandu merapatkan giginya dalam kekesalan dan kebencian yang tersirat di matanya terasa begitu dalam. Surya, apakah menurutmu semua orang berdarah dingin seperti dirimu dan hanya mementingkan uang? Kamu benar-benar berdebah. Kamu tak akan berhasil. Setelah itu, Pandu meraih ponsel dan menelpon Haris. Di jalur seberang ketika mendengar Pandu memintanya membawa komputernya, Haris tidak berpikir panjang dan dengan cepat menyanggupi. Setelah itu, telepon terputus. Menyadari Pandu pada akhirnya menyerah, Lasmi yang wajahnya masih menyiratkan kemarahan, kini tampak angkuh. Ia mengangkat dagu dan sudut bibirnya melebar tersenyum sinis. Nah, semudah itu bukan? Kamu harus menyadari siapa dirimu sebenarnya. Kamu hanyalah bedebah tanpa seorang ibu. Jadi tak pantas melawan kami. Kebencian terus membara di lubuk hatinya, tetapi Pandu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang dilakukannya adalah mengencangkan kepalan tangannya dengan sangat kuat sampai buku-buku jari tangannya memucat. Dalam sekejap mata, 30 menit itu berlalu
dan Haris akhirnya tiba. Saat memasuki ruang, ia menangkap sekilas bahwa Pandu tengah bersama Surya dan tak bisa lain kecuali terperanjat. "Pandu, apa yang terjadi?" Haris maju beberapa langkah dengan ragu. Pandu menatapnya, matanya penuh rasa bersalah sebelum menjelaskan mengapa ia meminta Haris untuk datang. "Apa?" Setelah mendengar penjelasan, Haris terkejut untuk beberapa lama. Ia tak pernah menyangka bahwa Surya dan Pandu sebenarnya adalah ayah dan anak. Terlebih lagi ada konflik mendalam di antara keduanya. Serta-merta Haris merapatkan giginya dan marah. Ia marah bukan karena perangkat lunaknya hanya dihargai 2 miliar, melainkan karena Surya memperlakukan anaknya sendiri seperti sampah. Ia bahkan tega memanfaatkan anaknya sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Apakah dia pantas dikatakan manusia? Haris segera membuka mulut, suaranya sedingin musim gugur. "Pak Romario, Anda benar-benar pebisnis sejati. Betapa kejamnya Anda menekan anak sendiri. Anda tak pantas disebut sebagai ayah." Kemudian, aku takut Anda lupa bahwa bukan hanya Pandu yang mengembangkan perangkat lunak ini. Aku pun berpartisipasi di dalamnya, jadi memiliki hak untuk mengambil keputusan. Aku tak ingin menjual sistem ini padamu, jadi tak ada gunanya Anda mengancam Pandu. Ia lantas mengambil komputer, berbalik badan dan pergi. Ketika melihat semua ini, mata Lasmi langsung menyorot tajam. Betapa beraninya anak ini pergi, begitu saja padahal baru tiba. Mimpilah kamu. Lasmi tiba-tiba berteriak kesal. "Berhenti. Pilihanmu adalah tinggalkan perangkat lunak itu di sini hari ini, atau kamu tak bisa pergi. Penjaga, tangkap anak itu." Penjaga menghambur maju dan menghalangi jalan yang akan dilalui Haris. Haris yang terheran tiba-tiba berkata sinis, Hah? Apakah kalian akan memaksaku untuk menyerahkan sistem itu? Sikap kalian para pebisnis benar-benar tercela sekarang ini. Tetapi aku peringatkan dulu bahwa aku tak punya kaitan apa-apa dengan kalian. Bila kalian menggunakan kekuatan untuk menekanku, itu artinya sama saja kalian merampokku. Dan ini bertentangan dengan hukum. Coba saja kalau berani. Semua di ruang itu tertegun demi mendengar apa yang dikatakan Haris. Bagi Surya, ia benar-benar frustasi. Ia tak pernah membayangkan bahwa sandungan seperti ini datang tepat setelah ia berhasil menekan Pandu untuk menjual perangkat lunak ciptaannya. Lebih jauh, apa yang dikatakan Haris adalah benar. Mungkin tak jadi soal jika Surya menekan anaknya sendiri, tetapi bila menekan orang lain, tentu saja itu termasuk pelanggaran hukum. Setelah menimbang sejenak, ia tiba-tiba melonggarkan nada bicaranya dan berkata, "Kalau begitu, bagaimana dengan ini, Tuan Kurniawan? Aku bisa memberimu 10 miliar, seperti telah disepakati di awal. Kamu hanya perlu meninggalkan perangkat itu bersama kami di sini, dan kalian berdua bisa meninggalkan tempat ini dengan damai." Tetapi Haris mencibir dan merespon, "Maaf, aku tidak menjualnya dengan 10 miliar. Sudah kukatakan, aku mau 40 miliar. Ketika pernyataan ini keluar dari mulutnya, setiap orang di ruang itu tertegun. Pandu juga terkejut, tetapi segera menyadari bahwa Haris tengah mencoba mendapatkan keadilan untuknya. Tidak bisa lain kecuali ia merasakan kehangatan menjalar perasaannya.
Bagi Lasmi, ia kecewa. Bagaimana semua orang menentangnya? Keserakahan dan ancaman terjalin kuat dalam tatapannya. Ia menggetakkan giginya dan tiba-tiba saja berteriak, "Hentikan semua omong kosong ini. Aku tak punya banyak waktu untuk berdiskusi dengan kalian. Aku tak akan memberimu 4 miliar, apalagi 40 miliar. Apapun yang terjadi, kalian harus menyerahkan perangkat itu pada kami hari ini. Penjaga, ambil paksa komputer itu untukku.